Nanti malam ada waktu Bang Billy berkenan jam 8 malam standby di bawah sebagai wasit. Siap. Superboy. Jam 8 malam ya di Superboy. Oke. Oke, makasih Bang Bil. Ya, sampai ketemu lagi semua. Bang Billy, Silakan. mana akun yang satunya memijat botak itu? Kok enggak? Ya, teman Kristen yang mau naik masih ada kesempatan untuk kita diskusi. Silakan minta permintaan di multi. Yang Kristen ya teman-teman, kalau yang Muslim jangan. Pak Ustadz, aku direpot ya. Direpot Bang Mandi. Iya, Direpot. Kejar-kejar mereka. Masya Allah, dia pun direpot. Ini ada 3 ini yang minta naik. Intan 1, ya udah dihapus ya. Ya buat yang Kristen silakan naik karena guru unda kita masih ada di sini. Mungkin ada pendiskusian sedikit atau teman lain mungkin ada yang pengen naik, silakan untuk konten-konten. The Safe Earth. Nih Safe Earth siapa nih, Kristen ya? Atau coba tuh di tes ini. Safe Earth, selamat sore. Islam apa Kristen? Ya buat yang Kristen silakan naik. Mungkin ada pendiskusian sedikit. Ah ini singa dari Yuda ini. Ada singa di ngaum ya. Katanya. Selamat sore singa. Selamat sore singa. Selamat sore. Ya silakan. Lanjut diskusi dengan guru kami. Jadi temanya apa ini? Bom-bom kepanasan. Silakan Bang Ali, dilanjut Bang Ali. Bukan itu, bukan tema itu. Ganti dong stikernya, jangan gitu. Ya. Bukan tema itu. Oh. Nanti malam ada diskusi. Silakan Bang Juma. Iya. Masya Allah. Subhanallah. Alhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu Akbar. Bagaimana sahabat-sahabat sekalian? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dinyatakan di dalam Al-Qur'anul Karim sebagai penerima wahyu yang didatangkan kemudian oleh Allah melalui malaikat Jibril yang kemudian kita kenal dengan sebutan Roh Kudus. Di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 102 Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq liyuthabbital ladzina amanu wa hudaw wa busyra lil muslimin. Katakanlah kepada manusia, kepada mereka wahai Nabiku Muhammad, Roh Kudus menurunkan Al-Quran dari Tuhanmu dengan kebenaran untuk meneguhkan hati orang yang telah beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang yang berserah diri kepada Allah. Jadi baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima pewahyuan, menerima kabar tentang apa yang kemudian Allah inginkan terjadi kepada manusia atau yang sudah terjadi kepada manusia atau apa yang mencakup antara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Maka sumber satu-satunya pengetahuan umat Islam yaitu Al-Quranul Karim yang menjadi rujukan iman dan juga as-sunnah. Nah, dari Kristen ada yang disebut kitab Roma, ada yang disebut kitab Filipi, Efesus, Timotius, Galatia, Filemon, Tesalonika. Jika ditanya kitab 13 buku ini itu diterima Pak Bom-Bom, kok Pak Bom-Bom pula. Diterima oleh Pak Bom-Bom, kok Pak Bom-Bom pula. Diterima oleh Paulus, itu dari mana? Kalau Al-Quran dari Roh Kudus. Qul nazzalahu ruhul qudusi min rabbik bil haqq.
Al-Quran diterima Nabi Muhammad dari Roh Kudus. Ada nggak saudara Kristen yang mampu menjelaskan kitab Roma atau Galatia itu Paulus terima dari mana? Silakan. Ya, ini dia. Supaya nggak banyak-banyak cerita. Bagaimana kau mengajak saya menjadi orang Islam, pengikut Nabi Muhammad? Apa yang Ya, kau bilang pada saya orang Kristen. Ini yang sedang kita bahas ini. Oh, itu. Ini yang kita sedang bahas. Karena dari begini, mana? Dari buku mana kami dengan ajaran jelas Paulus? berkata, Yesus dengan jelas berkata, aku jalan, kebenaran dan hidup. Tidak Jalan ada yang seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Oke. Tidak ada nama yang diberikan ke bawah kolong langit ini yang olehnya manusia dapat diselamatkan, hanya nama Yesus. Oke, baik. Sekarang jalan yang ditunjukkan Yesus menghantarkan muridnya menjadi Yudaism atau menghantarkan muridnya jadi Kristen? Coba Anda jawab. Tahu kau arti Kristen? Tahu, lain lagi ceritanya tuh. Apa coba dulu? Pengikut Kristus. Iya, jadi pengikut Kristus. Ya, yang kita bahas ini Yesus, bukan Kristus. Yang saya tanya sesuai dengan pernyataan saudara, Yesus jalan. Pernyataan saya kembali, Yesus menunjukkan jalan, itu betul. Maka Bukan dia pertanyaan menunjukkan saya, jalan, dia jalan. Sabar, Dia saudara. jalan, dia kebenaran, sabar, dia hidup. Kawan, sabar. Jalan yang ditunjukkan Yesus ketika kemudian kita ikuti jalan tersebut, menghantarkan manusia itu menjadi Yudaism atau menghantarkan orang itu menjadi Kristen. Silakan. Ya sudah pasti menjadi Kristen kalau pengikut Coba Yesus. Anda narasikan kepada saya bagaimana menjadi Makanya Yesus berkata, aku pergi kepada Bapa menyediakan tempat bagimu. itu Supaya di mana bagi aku Bani berada, di Israel. situ kamu Itu bagi berada. Bani Israel, kawan. Yesus mengatakan, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa. Bapa menorehkan pengajaran kemudian melalui Nabi Musa alaihi salam. Mana jalan yang ditunjukkan Bapa agar orang menyembah Yesus? Silakan. Oh, banyak. Silakan. Banyak. Silakan. Pada waktu Yesus saja dibaptis, ada suara dia berkata, inilah anak yang kukasih, dengarkanlah dia. Bukan dia ya, bukan Bapa itu menyuruh dengarkan aku, dengarkan dia. Ya, cuma didengar atau disembah? Didengar disembah itu sama. Sama itu. Sekali lagi. Karena dia Tuhan. Jalan yang ditunjukkan oleh Yesus menjadikan orang itu Yudaism atau menjadikan Kristen? Jawab saudara, menjadi Bilang, Kristen. Kalau kau Oke. tahu, kalau menjadi kau tahu Kristen arti kata Anda. Kristen, Kalau sudah begitu, pasti menjadi Kristen karena kalau begitu, dia tolong menyediakan tunjukkan. tempat, yang mengikut dia yang menyediakan tempat. Ya sudah, kalau begitu tolong tunjukkan di mana Yesus mengajarkan agar orang-orang ke gereja. Silakan. Itu udah lucu kali pertanyaanmu. Tapi Yesus jalan, kawan. Iya, mengikut dia, bukan soal ke gereja. Makanya ada gereja itu supaya kami banyak beribadah. Tapi sebenarnya Yesus sudah berkata bahwasanya di mana aja 2 atau 3 orang berkumpul, aku ada di tengah-tengah mereka. Kawan, Lukas 4 nomor 16. Yesus datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan. Seperti kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadah berdiri membaca dari Alkitab. Oke. Apakah Yesus di sini membaca kitab Roma, Markus, Matius, Yohanes? Dia tidak membaca itu. Itu kan Subhanallah. sudah diberitahukan kepada murid-muridnya yang pasti. Alhamdulillah, Masya Allah. Dengarkan. Masya Yang Allah. pasti dengarkan saya. Yesus bertanggung jawab untuk menyelamatkan semua yang mengikut dia. Yesus yang berkata, bukan yang lain. Yesus yang berkata. Ya. Kamu tanya dulu, siapa ada yang berjanji kepada Andu bahwasanya Islam ini selamat? Siapa? Jangan ke situ dulu. Ke situ loh. Saya kan tadi Mantap berbicara, dia. saudara. Satu-satu. Saya di awal membaca sebuah ayat, Qul nazzalahu ruhul kudus. Oh, itu nggak jelas semua. Kalau menurut saya, makanya aku angkat tema
semua orang yang Kristen masuk Islam itulah manusia yang terbodoh di seluruh dunia. Oke, kembali lagi berarti kita. Yesus mengajarkan menjadi orang soleh atau menjadi orang Kristiani. Menjadi Kristen, Mana dalil? mengikut Yesus, ikut aku kata Yesus. Mana dalilnya? Ya, udah nih. Dengar firman Tuhan. Jangan Barang sesak siapa nafas, mendengar saudaraku. perkataanku dan melakukannya. Jangan sesak Mereka nafas. orang bijaksana. Pertanyaan mereka yang mendengar saya- dan tidak melakukannya, mereka orang bodoh. Saudara, pertanyaan saya jelas bukan? Coba. Yesus mengajarkan jalan menjadi orang soleh atau menjadi orang Kristiani. Menjadi Kristen, pengikut dia. Dalil. Orang ikut aku kata Yesus. Kamu tadi Dalil, aku tanya bahwasanya Dalil. arti dari Kristen itu pengikut Yesus. Dia Dalil, tidak pernah kawan. menyuruh hal-hal yang lain. Dia menyuruh katakan apa yang kukatakan kepadamu, lakukan itu. Dalil kawan, saya kasih dalil kepada saudara ya. Yesus menggariskan jalan bukan menjadi seorang Kristiani, tetapi menjadi Dia seorang tidak Muslim. Kristen dong. Sabar. Yang mengikut dianya Kristen. Sabar. Yesus mengajarkan kemudian mencontohkan dan mempraktikkan menjadi seorang Muslim, menjadi seorang yang soleh. Ibrani 5 nomor 7 misalnya. Nggak pernah. Ibrani 5 nomor 7 boleh Anda baca? Oh, Boleh. nggak pernah itu. Boleh Anda baca? 2 Petrus 2 nomor 9 boleh Anda baca? Apa dikatakan di sana? Silakan Anda baca Ibrani 5 nomor Maaf 7. ya, karena saya di atas mobil, Pak ya. Besok masih bisa kita jumpa. Oh gitu. Jadi besok ini dilanjut, ditutup sekarang. Enggak, maksud saya supaya kamu baca aja karena aku nggak Oh punya kitab di gitu. sini. Ya udah saya baca. Yesus dalam hidupnya dia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Tuhan yang sanggup menyelamatkannya dari kematian. Dan karena kesolehannya doanya didengarkan. Itu satu. Tolong kasih saya dalil di mana Yesus menunjukkan jalan sebagai Kristiani. Dia sudah berkata dengan jelas, ya kan? Bahwasanya aku jalan kebenaran dan hidup. Dan dia orang saleh. Belajar kepadaku. Dan dia orang soleh, betul? Betul Dia nggak? nggak pernah mengatakan dia saleh, memang dia saleh. Dia nggak pernah mengaku-ngaku Alhamdulillah. itu karena dia rendah hati. Alhamdulillahirrabbilalamin. Berarti Iya. Yesus itu orang saleh kan? Ya udah pasti dong. Jalan yang ditempuh Yesus sebagai orang saleh. Yesus itu yang saleh. Yesus itu bukan lagi belajar. Yesus yang saleh. Kalian? Saleh lah. Di mana dalilnya Semua orang saleh. Kristen saleh? Iya. Anda ngerti soleh nggak? Sekarang coba aku tanya apa itu arti saleh? Soleh Rekam. itu artinya orang yang sujud. Sujud kepada Allah. Matius 26 nomor 39. Yesus lari. Mati meja. Apa yang terjadi? Hei. Kok saya hilang? Ada, masih ada suaranya. Lo kok hilang dua-duanya? Kok saya hilang? Aduh, ada gambar serem. Kembali. Lawan kita tadi mana? Kabur. Kabur. Yesus di dalam Matius 26 nomor 39. Yesus sujud, beribadah, menyembah kepada Tuhan. Soleh. Bang Zuma soleh, baru juga sholat. Kristen soleh, nenekmu kiper. Dah selesai, kabur, naikkan lagi. Ada lagi pasien, silakan. Sok soleh nih ya. Ada juga orang sok soleh tapi kabur, nggak mau membuktikan kesolehannya. Soleh kok makan bibah, soleh kok makan babi, gimana sih? Soleh nih ya.
Ada lagi nih, silakan. Arthur, selamat sore. Sore, Sore bang, abang Muslim apa Kristen bang? Muslim. Soleh atau tidak soleh bang? Soleh lah. Soleh. Ada lagi orang soleh baru banyak pak. Silakan. Apa soleh itu saudara? Soleh adalah Soleh itu orang yang bersujud kepada Allah. Udah ngerti mereka tuh. soleh apa? Soleh orang yang bersujud kepada Allah. Soleh orang yang bersujud kepada Allah. Anda dari Muslim? Ya saya orang Muslim. Masya Allah. Aduh, Muslim ya. Tadi bilang Kristen. Ya, saya turunkan Bang ya. Satu selalu untuk teman-teman Kristen. Bang Arthur ya, tidak Tapi mengurangi tadi- rasa hormat ya. Tapi saya tanya tadi Muslim apa Kristen? Dia jawab Kristen loh tadi. Kakak lo, bodoh. Oh salah ngomong abang kali tadi. Bilang Muslim. Abang kenapa sih marah-marah bang? Ya jawab Muslim Bang Andi. Berarti salah ngomong tadi waktu menjawab kali ya. Udah cukup. Jam berapa ini ya? Oh, udah hampir maghrib. Alhamdulillah kalau Muslim, berarti saya yang salah dengar. Selamat sore, Ustaz. Islam apa Kristen? Kristen Apa bang, Kristen? Hah? Kristen bang, Kristen, Kristen Ah, bang. Kristen. Silakan. Lanjut. Saudara, Iya bang. boleh nggak kita sama kemudian mengkaji tentang Al-Quran dan kitab saudara terkait dengan dua agama yang kita anut. Ada Anda sebagai Kristen, saya sebagai Muslim. Di dalam Al-Quranul Karim dijelaskan begini. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun wa may yu'min billah wa ya'mal salihan, orang saleh, yukaffir anhu sayyiati wa yudkhilhu jannah tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Di Islam kawan, kata Allah, barang siapa beramal soleh, dia Allah akan memasukkan orang tersebut ke dalam surga, ke dalam jannah, kekal di dalamnya. Orang soleh. Siapa yang beramal soleh, doanya dikabulkan oleh Allah, oleh Tuhan pencipta langit dan bumi. Di dalam kitab saudara pun dikatakan, Yohanes 9 nomor 31. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan Allah mendengarkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Pertanyaan saya, kok ada pernyataan soleh di dalam kitab saudara? Sementara soleh itu adalah orang yang beramal soleh berdasarkan dengan predikat soleh itu sendiri, yaitu tunduk berserah diri kepada segala aturan-aturan Tuhan. Aturan Tuhan. Tunduk kepada aturan Tuhan. Sehingga ibadahnya harus berlandaskan firman Tuhan. Prosesi agamanya harus berdasarkan instruksi Tuhan. Ketundukan kepada perintah, aturan, tuntunan, semuanya mengantarkan manusia itu soleh. Di Kristen, di dalam kitab Yohanes 9:31, Tuhan tidak mendengarkan orang yang tidak soleh, tapi mendengarkan doa-doa orang yang soleh. Bagaimana doa Kristen bisa didengarkan Tuhan?
Sementara Kristen bukan orang soleh. Kristen adalah orang Kristiani, pengikut Kristus. Bolehkah Anda menjelaskan kepada saya? Silakan. Halo bang, sebelumnya ini makasih ya udah dinaikkan bang sama abang